sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menghukum orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana rajulun nasraniyan fa aslama. Ada dahulunya seseorang yang beragama Nasrani, lalu dia masuk Islam. Wa qara al-Baqarah wa ala Imran, dan dia sudah mempelajari, membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fakana yaktubu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pernah menulis untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis apa yang perlu ditulis. Fa'ada Nasraniyah, lalu orang itu pun kembali murtad kepada agama Nasrani. Fakana yaqul, lalu dia pun berkata melecehkan Rasulullah SAW di depan teman-temannya sesama Nasrani. Kata dia, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Muhammad itu sebenarnya nggak tahu apa-apa kecuali yang telah aku tuliskan untuknya. Padahal dia disuruh menulis oleh Nabi SAW. Bukan Nabi SAW minta pengajaran, tapi apa yang dibutuhkan oleh Nabi SAW untuk dituliskan. Mungkin surat-surat beliau dan lain-lain. Tapi dia memfitnah Nabi SAW dan berdusta kepada teman-temannya. Dia mengatakan, Muhammad tuh nggak menerima wahyu. Muhammad nggak tahu apa-apa. Aku yang ngajari dia. Kan kalian tahu, aku dulu penulisnya. Ini dia melecehkan Nabi SAW. Fa'amatahullah fadafanuhu. Maka Allah pun mematikannya. Lalu kawan-kawannya menguburkannya. Fa'asbahah. Maka masuklah waktu pagi. Waqad lafadhathu al-ardu. Dan mereka mendapati jasadnya telah dimuntahkan kembali oleh kuburannya. Masuk waktu pagi, mereka lihat kuburannya, jasadnya sudah berada di luar, dimuntahkan oleh kuburannya. Faqalu, mereka pun berkata, hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi lamma haraba minhum nabashu an sahibina fa'alqawhu. Pasti ini perbuatan Muhammad dan para sahabat. Karena kawan kita ini lari dari mereka, kembali kepada agama kita, lalu mereka pun membongkar kuburannya dan membuang dia keluar. Ini kecurigaan mereka. Fahafaru lahu fa'amaku fa'asbaha waqad lafadhathu al-ardu. Maka mereka pun menggali kuburannya, lalu mereka buat lebih dalam, supaya menurut mereka tidak dibongkar lagi oleh Muhammad dan para sahabat. Maka masuklah waktu pagi, dan ternyata kejadian kemarin terulang lagi. Bumi memuntahkan dia keluar dari kubur. Faqalu, mereka pun kembali berkata, hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi nabashu an sahibina lamma haraba minhum fa'alqawhu. Pasti ini perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Mereka menggali kuburan sahabat kita ini karena dia lari dari mereka. Lalu mereka buang dia dari kuburannya. Fahafaru lahu wa a'maku lahu fil ard mastata'u. Mereka pun menggali kembali. Mereka tambah lebih dalam semampu mereka. Supaya menurut kecurigaan mereka, tidak bisa lagi Muhammad dan sahabatnya mengeluarkan jasadnya. Fa'asbaha, masuk kembali waktu pagi, ini hari ketiga. Waqad lafadhathul ardu. Ternyata mereka dapatkan kejadian serupa. Bumi kembali memuntahkan dia keluar dari kuburannya. Fa'alimu annahu laisa minan nas. Maka mereka pun menyadari ini pasti bukan perbuatan manusia. Ini nggak mungkin manusia yang melakukan. Mereka pun tahu ini pasti dari Allah Azza wa Jalla. Ini azab yang menimpanya. Fa'alqawhu. Maka mereka pun membuang jasadnya. Tidak lagi mereka kuburkan karena percuma saja. Allah murka,
bumi pun enggan menerima jasad orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, kisah-kisah tragis orang-orang yang merendahkan, menghina, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun syariat beliau, sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, agama Islam. Allah akan menghinakannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan ini dan atau menyetujui, mendukung, naudzubillah, kita pun akan dihukumi sama dengan orang tersebut. Dan kami ingin mengingatkan, termasuk kewajiban setiap muslim untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kewajiban kita bukan sekedar bersyahadat Muhammad Rasulullah. Kewajiban kita bukan sekedar mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kita juga punya kewajiban untuk membela beliau sallallahu alaihi wasallam.